Nah, sebelum kita belajar tentang pecahan, Budia akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti kita belajarnya itu ada 4 LKPD atau lembar kerja. Yang 2 itu, yang 4 sama 5, kita mengenal tentang pecahan. Terus yang LKPD ke-6 itu menggunakan kertas nanti yang dilipat-lipat, itu kita belajar mengenai pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu maksudnya pecahan yang nilainya sama. Terus yang terakhir, kita pakai gelas yang diisi air, itu nanti kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut itu yang atas atau yang bawah? Bawah. Jadi nanti angka bawahnya itu sama. Jadi sebelum ke materi, kita boleh ice breathing dulu ya. Ice breathingnya pakai tepuk konsentrasi yuk. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kan kita hari ini mau belajar tentang pecahan. Kalian tahu nggak pecahan itu apa? Ayo, apa pecahan? Pecahan. Kalian pernah makan semangka? Nah, Sebelum dimakan kan dipotong dulu. Kalian kan memotongnya menjadi beberapa bagian, ya kan? Itulah namanya pecahan. Terus pizza, tahu pizza? Kan dipotong beberapa bagian. Itu juga namanya pecahan. Hari ini kita belajar pecahannya sambil bermain. Kemarin kan sudah diminta Budia buat membawa tomat G masing-masing kelompok. Boleh tomatnya dikeluarkan. Dua semua. Ini Budia bertiga, masing-masing kelompok bertiga. LKPD-nya boleh diberikan nama kelompok 1, 2, 3, 4. Kita pakainya hari ini tomat G. Ada 8 buah tomat. Terus yang kedua, susunlah kumpulan tomat tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Ayo tomatnya disusun di atas meja masing-masing menjadi persegi panjang. Dikumpulkan jadi satu. Jadi tomatnya ada berapa buah itu? 8. Jadikan satu. Sudah semua bentuk persegi panjang ya. Terus yang ketiga, tunjukkan setengah bagian dari keseluruhan tomat. Kita diminta menunjukkan setengahnya dari yang kamu susun. Oke. Sambil LKPD-nya nanti diisi ya, yang nomor 3 itu kan ada pertanyaan. Berapa banyak tomat dari keseluruhan? Berarti setelah kamu bagi 2, itu tomatnya ada berapa buah? Terus perintah yang kelima, tunjukkan 1/4 bagian dari keseluruhan tomat. Berarti tomatnya itu dibagi menjadi berapa bagian kira-kira? Kan 1/4 bagian, jadi gimana cara baginya? Terus sampingnya diisi berapa banyak tomat dari keseluruhan. Maksudnya masing-masing bagiannya itu apa yang dapat kita pelajari dari aktivitas ini? Kita diminta membuat kesimpulan apa saja. Yang LKPD 4 udah selesai semua ya. Nah sekarang kita lanjut ke LKPD 5. Ini itu lanjutan dari kegiatan kalian di LKPD 4. Cerita ketiga, berapa saja pecahan yang dapat digunakan dari kegiatan tersebut? Kalian tadi kan sudah mempraktekkan membagi tomat, ada yang dibagi menjadi setengah bagian dan 1/4 bagian. Nah, pecahan yang ditunjukkan dari aktivitas tadi itu berapa saja? Ditulis di nomor 3. Sambung ya. Terus yang keempat, dari pecahan tersebut jelaskan pecahan mana yang menunjukkan bagian paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Terus buat yang langkah kelima, kenapa pecahan tersebut nilainya paling kecil dibanding pecahan yang lain? Lanjut ke langkah
pelajaran apa yang kita dapatkan? Kalian menarik kesimpulan. Sampun nggih. Boleh satu kelompok mewakili buat presentasi di depan. Kelompoknya kelompok 4. Kita susun nomor ini persegi panjang. Coba ditunjukkan ke temannya. Gimana nyusunnya? Kelompok yang lain bisa memperhatikan yang di depan, nggih. Disusun di meja. Bentuknya persegi panjang. Selanjutnya, Jadikan setengah bagian dari keseluruhan tomat. Berapa banyak tomat dari keseluruhan? gimana cara baginya? Lanjut. Tuliskan nama pecahan tersebut. Berapa pecahannya? 4. Terus nomor 5. Tunjukkan seperempat bagian dari keseluruhan tomat. Berapa banyak tomat dari keseluruhan? 2. Ini. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa Membagi tomatnya bisa dengan 2. Dengan cara vertikal sama horizontal. Terus lanjut ke yang LKPD 5 sekalian. menemukan cara lain dari Ya. tuliskan cara yang bisa dilakukan. Cara horizontal. Berapa saja pecahan yang dapat ditunjukkan ketika kita tersebut? 8, 28, 8. Dari pecahan tersebut jelaskan pecahan mana yang menunjukkan bagian paling kecil. 1/8. Kenapa pecahan tersebut nilainya paling kecil dibanding pecahan yang lain? Karena Pembilangannya paling kecil. Urutan pecahan tersebut dari yang terbesar 48 ke 8. Dari aktivitas tersebut pelajaran apa yang kita dapatkan dari konsep pecahan. Jika memiliki penyebut yang sama, kita bisa melihat pembilangan besar maka pecahannya bernilai besar. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Nah, dari aktivitas kita membagi tomat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau ada pecahan, penyebut itu berarti yang penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya angkanya besar, maka pecahannya bernilai besar. Kalau pembilangnya kecil, pecahannya bernilai kecil. Paham sampai sini? Nah, kita ke LKPD 6 deh. Ini satu kelompok mendapatkan. Di LKPD 6 kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, itu LKPD-nya coba dibaca. Yang pertama itu apa? Terus perintah yang kedua apa? Perintah yang kedua, lipat kertas pertama. Oh ya, sebelumnya 3 kertas itu tadi kalian kasih nomor 1, 2, 3 di sisi, di salah satu sisi. 1, 2, 3. Dikasih contoh, misal ini kertas nomor 1, berarti dikasih nomor 1. Sambung. Terus yang kertas selanjutnya nomor 2, terus nomor 3 tuh. Bor, sudah semua? Sudah. Terus kita lanjut ke langkah 2. Lipat kertas pertama secara vertikal menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian arsir satu bagian dan tuliskan nama pecahannya. Sudah. Mana coba diangkat? Diangkat kertas nomor 1-nya. Oke, terus semua. Terus kan ini tadi kalian udah lipat menjadi 2 sama besar tidak bagiannya? Iya kan? Nah, kemudian kalian arsir salah satu sisinya. Ya, coret-coret salah satu sisinya saja. Supaya ini 3 sisi. Apa mengarsirnya itu ya full ya? Maksudnya full. Kalau sudah
diarsir, kemudian boleh di sampingnya, boleh di belakang, dikasih nama. Kira-kira itu pecahannya berapa? Ditulis di kertas origaminya. Di sini boleh, di sampingnya, di belakangnya boleh. Nah, bisa dilanjut ke langkah yang ketiga. Ketiga, lipat kertas kedua. Berarti ambil kertas yang nomor 2. Sudah. Kertas yang nomor 2 sudah semua. Disuruh melipat secara vertikal menjadi 4 bagian yang sama. Kalau yang sudah selesai dilipat menjadi 4 bagian, boleh dilanjutkan ke perintah selanjutnya. Arsir 2 bagian dan tuliskan nama pecahannya. Kalau kertas 1 tadi kan yang diarsir hanya 1. Kalau yang kertas nomor 2 yang diarsir 2 bagian. Langkah yang keempat, kita ambil kertas yang ketiga, nah yang nomor 3. Terus dilipat juga secara vertikal menjadi 8 bagian yang sama. Kalau udah selesai dilipat, terus perintah selanjutnya diminta untuk mengarsir 4 bagian dan tuliskan nama pecahannya. Yang diarsir berapa? Jangan lupa dibersihin. Sudah diarsir semuanya? Yang 4 bagian. Nah, terus langkah kelima, kita diminta untuk meletakkan 3 kertas secara berurutan berdasarkan arsiran kertas yang di LKPD-nya. Nah, dari nomor 1 berarti ditaruh di paling atas. Kertas masing-masing hasil arsirannya. Kalau sudah boleh diangkat. Ya, terus yang keenam, bandingkan luas daerah yang diarsir pada 3 kertas tersebut. Kira-kira itu luasnya sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Terus yang ketujuh, tuliskan kesimpulanmu dari aktivitas tersebut. Kesimpulannya bagaimana? Nah, sekarang kan udah sama kesimpulan ya pembelajarannya. Sekarang saatnya masing-masing kelompok berpresentasi di depan kelas. Siapa yang mau mepresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Yang pertama kelompoknya Mbak Dimas. Ayo maju. Satu kelompok maju semua ya. Ayo. Satu kelompok maju semua. Mbak Dimas, Mbak Farah, Mbak Zara. Jadi luas wilayah yang diarsir dari kelas yang melihat bagian 4, 8 sudah dibandingkan menjadi hasil yang sama, yaitu 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 8 dan menggunakan pecahan. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Buat kelompok 2 boleh. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan diskusi. Berikan kesimpulannya Mbak. Dari hasil arsiran diperoleh kesimpulan bahwa luas daerah yang diarsir sama 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 8. Boleh diberikan tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian, kita dapat melihat di sini. Yang kertas pertama, ini kan di sini kertas hijau. Dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian diarsir sebagai 1 bagian. Maka nama pecahannya berapa? 1 per 2. Terus yang kertas nomor 2 dilipat menjadi 4 dan diarsir sebanyak 2 bagian. Nama pecahannya 2 per 4. Terus yang kertas nomor 3 dilipat menjadi 8 bagian yang diarsir 4. Berarti nama pecahannya 4 per 8. Terus setelah itu kita dapat
mengambil kesimpulan bahwa luas daerah yang diarsir pada kertas berwarna hijau, kuning, dan biru selalu sama, walaupun kertasnya dilipat menjadi ada yang 2 bagian, 4 bagian, dan 8. Sebelum lanjut ke LKPD selanjutnya, boleh kita sedikit dengan tepuk konsentrasi lagi. Tepuk konsentrasi. Selanjutnya kita ke LKPD ke-7 ya. Nah, kita bermain air. Sebelumnya ini LKPD-nya saya bagikan. Setelah itu, sudah menerima LKPD semua. Perwakilan satu kelompok mengambil gelas di sini. 1, 2, 3, 4. Ayo, dua deh ini. Kita lihat gambar ini. Sama kan gelasnya? Terus yang kedua, gelas yang A itu isinya berapa? Yang A 2/4. Terus yang B 1/4. Terus yang langkah kedua, jika air di gelas B mana berarti? Kemudian gelas B. Oke. Jika air di gelas B ditambahkan ke gelas A. Coba air di gelas B ditambahkan ke gelas A berarti dituangkan ke gelas A yang B. Yang B dituangkan udah. Kemarin sama. Sudah dituangkan semua. Terus berapa bagian gelas air yang masih kosong? Berapa bagian gelas air yang terisi air? Berapa itu? Menunjukkan di angka berapa? Diisi di LKPD-nya. Tulis, oke. Boleh lanjut ke nomor 4 ya. Berapa bagian gelas air yang masih kosong? Nah, gelas air yang masih kosong ada berapa bagian? 1 toh. 1/4 tulis. Sudah? Lanjut ke nomor 5. Jika 1/4 gelas air adalah 50 ml, berapa mililiter air di gelas A? Tulis. Sudah? Lanjut ke nomor 6. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Oke, sudah sampai kesimpulan ya. Selanjutnya, perwakilan satu kelompok mepresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa? 1 ya. Yuk, silakan. Nah, coba dipraktekkan gelas B airnya berapa? Nah, kalau gelas A, terus pertanyaannya gelas B ditambahkan ke gelas A, coba dipraktekkan. Terus selanjutnya? Berapa bagian gelas air yang terisi air? Iya, coba gelas air terisi air berapa bagian? 3/4. Oke, terus? Berapa bagian gelas air Yang masih kosong ada berapa bagian? 1/4. Terus selanjutnya? Jika 1/4 gelas air Berarti yang ditanyakan keseluruhan yang di gelas A berapa berarti? 150. Karena dari 50 tambah 50 tambah 50 ya. Oke, selanjutnya ya, coba ditanyakan kesimpulannya. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang ini kan kita udah belajar pecahan dengan cara bermain sama belajar ya. Dari kesimpulan LKPD itu kita dapat menyimpulkan kalau ada jumlah pecahan, terus penyebutnya sama, berarti tinggal
Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.